dilihat. Lalu kemudian yang ketiga ada doj.org, Directory Open Access Journal. Jadi paling tidak ada 3 pangkalan data yang kita bisa gunakan dalam rangka melihat di mana sumber ataupun di mana data-data terkait dengan sebuah jurnal. Saya ingin share beberapa quote saja. Pertama adalah jangan lihat orang dari bajunya. Ini berarti bahwa pada saat yang sama adalah jangan lihat jurnal dari indeksnya. Jadi ketika kita semua ini, termasuk saya juga yang masih pemula, masih awal dalam menulis artikel, belum kemudian belum apa namanya, belum mapan sebagai ilmuwan, maka paling tidak itu kita memulai menulis saja, tetapi tidak menjadikan indeks itu sebagai ukuran utama, ataupun kemudian pada saat menulis bukan ukuran tadi Sintanya. Jadi kalau untuk mengukur akreditasi sebuah jurnal itu di Indonesia bisa diistilahkan dengan istilah Sinta. Juga termasuk adalah quote yang saya kemukakan bahwa sebuah artikel tetap saja berkualitas jikalau terbit dimanapun, termasuk jikalau Anda punya tulisan ketika tulisan itu terbit atau disimpan di Facebook, Instagram, ataupun bahkan di grup WA, maka tetap saja berkualitas jikalau tulisan Anda itu sudah berkualitas. Selanjutnya adalah kita sudah sejak kemarin, sejak pembukaan selalu mendiskusikan seperti jurnal. Apa yang membedakan antara sebuah jurnal dengan karya ilmiah yang lain adalah di mana di antara ya kriteria-kriteria sebuah artikel jurnal itu harus mengandung kebaruan atau harus mengandung novelty. Lalu kemudian sebuah artikel jurnal juga itu kemudian harus mengandung originality atau keaslian. Dan yang ketiga adalah kemutakhiran. Kenapa kemudian dia harus mutakhir, harus terkini? Karena ini terkait dengan isu-isu ilmu pengetahuan yang sementara didiskusikan dimanapun komunitas akademik itu berada. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya out of date, bukan sesuatu sifatnya yang dahulu kala, apalagi kemudian tidak lagi menjadi bahan percakapan. Sebagai contoh, kalau Anda mendiskusikan terkait dengan gender dan agama, gender dan Islam, gender dan politik dan sebagainya, boleh jadi diskusi ini sudah didahului 20 tahun yang lalu ketika kemudian disertasinya Zaituna Subhan, bukunya Ratna Megawangi, disertasinya Nasaruddin Umar, itu kemudian mengemukakan topik-topik terkait dengan itu. Jangan sampai kalau hari ini Anda mendiskusikan terkait dengan gender, itu kemudian setback ya ke 20 tahun yang lalu. Tetapi boleh jadi adalah kita tetap mendiskusikan gender, tetapi terkait dengan bagaimana gender dan lingkungan hidup, bagaimana gender dalam kaitannya dengan legislatif ataupun eksekutif dan sebagainya. Yang terakhir, kriteria sebuah artikel jurnal adalah referensi. Jadi referensi-referensi yang digunakan juga adalah referensi-referensi terkini, referensi-referensi yang mutakhir, yang pada gilirannya tentu akan memberi sumbangsi bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Ya, ada pertanyaan kemarin, berapa lama sebuah artikel terbit? Maka saya mengidentifikasi paling tidak bahwa dalam melihat artikel itu akan terbit, maka kita perlu melihat bahwa ada proses redaksi di dalamnya. Begitu pula ada peran reviewer di dalamnya. Termasuk adalah bahagian isi yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab seorang penulis untuk memperbaiki ataupun melakukan koreksi ataupun perbaikan-perbaikan. Dan terakhir ada proses penyuntingan yang ada di redaksi. Saya akan share satu slide yang lain untuk menjelaskan kepada kita bagaimana proses ya sebuah artikel itu sesungguhnya tidak bisa melalui ya proses yang kita lihat ya bahwa dia tidak terbit begitu saja ya,
tetapi kemudian kita akan lihat bahwa di mana ketika kita mengirim sebuah artikel ya untuk terbit ya, maka kita akan melihat adanya waktu ya yang lama. Kalau yang berasal dari agama Islam tentu sangat kenal ya bagaimana kemudian ada pesan ya Imam Syafi'i ya salah satu ulama ya yang kemudian memberikan pesan bahwa dalam menuntut ilmu ya dalam hal ini tidak saja di mana kemudian itu termasuk jurnal di dalamnya, tetapi juga adalah perlu waktu yang lama. Ini kemudian menunjukkan bahwa sesungguhnya bagi kita proses penerbitan artikel itu tidak bisa instan sama sekali. Dia tidak bisa kemudian semata-mata waktu yang singkat, tetapi apa yang dapat kita katakan bahwa sebuah artikel itu ya akan punya waktu yang paling tidak ya lama ya karena kenapa saya katakan lama ya karena dari situ ya ada proses tadi mengirim lalu kemudian ada proses review dan sebagainya. Lalu kemudian setelah kita lihat bahwa ada proses review, ada proses pengiriman, juga di dalamnya di situ juga ada yang terkait ya dengan bagaimana ketika kita mengirimkan artikel itu melalui proses review dan pada akhirnya ada proses penyuntingan. Ya, ketika kita sampai pada proses penerbitan ya sebuah artikel, maka kemudian kita lihat ada tidak saja terkait dengan kita selaku penulis ya, tetapi juga di situ adalah terkait dengan orang lain, di mana ketika sudah terkait dengan orang lain, maka tentu ada waktu, ada apa namanya, ada hal-hal yang merupakan tanggung jawab orang lain yang tidak saja terkait dengan kita sebagai selaku penulis saja. Dengan demikian, maka tentu dalam porsi seperti ini, maka menjadi tanggung jawab kita untuk melihat bagaimana proses penulisan itu kemudian berlangsung. Salah satu yang dapat Anda lihat adalah ada di sini, mudah-mudahan terlihat di layar Anda, ada satu slide yang saya sudah unggah ke Zenodo yang judulnya adalah proses penerbitan artikel. Di sini Anda dapat lihat bahwa paling tidak ketika seorang editor menerima artikel, maka akan dilakukan pengecekan pedoman penulisan, revisi pertama, lalu kemudian diterima oleh editor, lalu kemudian dia mengirim ke reviewer, ya minimal 2 orang. Ketika ada perbedaan pendapat antara satu reviewer dengan reviewer yang lain, maka pasti kemudian akan dikirim kepada reviewer yang ketiga. Setelah itu, maka kita akan bersiap pada review, ya ada dikembalikan lagi kepada penulis, dilakukan revisi kedua, lalu kemudian penyuntingan, dikirim kembali ke penulis, dimasukkan ke dalam template, lalu kemudian revisi yang ketiga. Ya, setelah selesai revisi ketiga, maka kemudian ada persiapan penerbitan, di mana di situ ada editing format, kemudian ada layout, editing bahasa, setelah itu juga ada layout dan sebagainya. Ini yang kemudian membuat sebuah artikel cukup lama untuk sampai terbit. Untuk sementara, Ica, moderator, saya sampai di sini dulu sebelum saya lanjutkan paparan berikutnya. Jika ada pertanyaan atau kemudian ada hal-hal yang kita bisa diskusikan sambil kita jeda setelah paparan 30 menit ini. Saya kembalikan untuk sementara ke moderator. Jadi baik, terima kasih untuk Anda Prof. Ismail. Jadi menarik
sangat menarik apa yang disampaikan dan juga sangat mencerahkan apa yang disampaikan oleh pemateri. Sebab di samping pemateri membedah bagian-bagian dari artikel jurnal itu sendiri, pemateri pula menghadirkan quote-quote untuk memacu semangatnya saudara-saudara untuk kemudian menulis jurnal dan menerbitkannya. Jadi baik, untuk sekarang saya buka sesi pertanyaan. Mungkin saya buka untuk 2 orang penanya. Jadi silakan untuk saudara-saudara, semisal ada pertanyaan silakan langsung aktifkan mic-nya, ataupun kalau tidak bisa mengaktifkan mic-nya bisa langsung diketik di kolom chat. Jadi saya silakan untuk saudara-saudara apabila ada pertanyaan silakan. Jadi baik, untuk sekadar informasi bahwa absensi ini itu nanti di akhir diskusi, dan silakan untuk absennya ditulis di kolom chat saja. Nanti setelah materi berakhir baru nanti linknya dibagikan setelah materi ini berakhir. Jadi silakan untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan? Saya bertanya. Ya, silakan. Ya. Bagaimana suara saya jelas? Iya, jelas. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terkait dengan jurnal ini yang saya tanyakan, mungkin saya juga tidak tahu ya. Terkait dengan jurnal, apakah jurnal-jurnal yang terindeks Scopus atau yang ya istilahnya berkualitas tinggi itu memperhatikan tingkat strata seseorang, tingkat pendidikannya, S2K, S3, doktor, profesor, apakah itu menjadi sesuatu yang penting atau tidak? Terima kasih. Itu saja. Jadi bagaimana, mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Kita tampung dulu, Cah. Iya. Ya. Jadi bagaimana untuk ini ada pertanyaan dari Muhammad Adnan Firdaus. Saya juga bisa bertanya. Boleh bertanya saya juga. Iya, ini dulu Kak, di Muhammad Adnan Firdaus. Jadi mungkin bisa jadi pertanyaannya, boleh tidak Prof artikel jurnal yang kita tulis langsung dikirimkan ke beberapa jurnal sekaligus? Jadi mungkin bisa langsung dijawab dulu untuk kedua pertanyaan tadi. Ya, terima kasih atas antusiasme saudara-saudari sekalian terkait dengan pelatihan kita, dan alhamdulillah tadi ada 2 pertanyaan sebelum kita berikan kesempatan kepada yang lain. Pertanyaan dari Halil, coba lihat bahwa jurnal-jurnal itu tidak pernah meminta gelar akademik kita, bahkan status sebagai mahasiswa, status sebagai dosen, dan sebagainya. Bahkan tulisan-tulisan nama kita di artikel jurnal itu tidak perlu mencantumkan gelar. Maka kalau melihat ini, Khalil, saya memandang bahwa sesungguhnya penulisan artikel jurnal itu di jurnal manapun termasuk di Scopus itu kemudian tidak pernah memperhatikan gelar-gelar akademik seseorang. Saya stop share screen-nya dulu di sini. Saya ingin tunjukkan kepada kita semua bagaimana sebuah cara untuk mengecek penulis ya di Scopus itu. Ya, sederhananya adalah silahkan buka scopus.com. Ya, lalu kemudian di scopus.com itu kita bisa lihat ada check out your free author profile. Ini kita klik di bagian sini. Ya, setelah kita klik, maka kita bisa lihat sebagai contoh, saya ketikkan nama saya, last name, lalu kemudian ketikkan nama pertama. Jadi supaya untuk memudahkan pencarian, saat Anda menulis itu,
jangan hanya menggunakan satu nama, tetapi minimal menggunakan first name dan last name. Sebagai contoh Islahuddin Ibrahim. Jangan hanya Islahuddin, karena kalau hanya Islahuddin maka kita coba lihat tadi di Scopus, itu dia perlu paling tidak first name dan juga last name. Kalau kita klik search, begitu kita klik, maka kita akan lihat di sini, ya, nama saya Weke, Ismail Suardi, dokumen alhamdulillah sejauh ini di Scopus ada 76, H indeksnya 8 dan sebagainya. Maka kita bisa lihat di sini betapa di Scopus sekalipun itu tidak pernah meminta gelar akademik, karena bahkan kita menulisnya dengan menggunakan nama kita tanpa harus adanya tanpa adanya gelar yang harus kita lihat di situ. Jadi kita bisa lihat, termasuk siapapun, nanti Anda bisa lihat di sini ada Abdul Muiz yang bersama dengan saya menulis, lalu kemudian M. Idris, Efra Wilya, saya, lalu kemudian Sabil Mokoden Sehu, dan seterusnya, itu kemudian tidak ada gelar-gelarnya. Jadi menjawab pertanyaan Halil ini yang pertama adalah, itu merupakan bukan ukuran atau bukan tanda di mana kemudian seseorang ketika menulis dilihat dari gelarnya ataupun pangkat akademiknya. Lalu menjawab pertanyaan Saudara Adnan, nanti di bagian slide saya yang di mana ini? Nah, di langkah yang keempat ada slide yang nanti akan saya kemukakan secara detail, tapi saya langsung perlihatkan sekarang juga, adalah di mana kemudian ketika kita mengirim artikel ada aturan dan prosesnya. Jadi sudah ada di situ, tidak boleh pengiriman jamak atau double submission. Yang dimaksudkan dengan double submission adalah jangan mengirimkan satu artikel Anda, ya Anda punya satu artikel, lalu kemudian dikirim ke beberapa jurnal yang lain. Jadi satu artikel itu hanya dikirim ke satu jurnal. Dengan demikian jangan mengirimkan satu artikel ke beberapa jurnal hanya karena ingin artikelnya cepat terbit. Itu dari saya menjawab pertanyaan dua ini. Ica, saya kembalikan. Baik, terima kasih Kanda Prof. Jadi tadi ada pertanyaan dari kalau tidak salah Saudara Kak Faras ya. Ya, terima kasih. Pertama, terima kasih buat moderator, juga kepada Kakanda Ismail Weke. Minta maaf sebelumnya di Makassar hujan deras. Maaf kalau misal sedikit mengganggu audio seluruh peserta. Pertanyaan saya mungkin mengenai reviewer. Mungkin sama-sama kita pahami bahwa latar belakang pengetahuan seseorang itu juga akan mempengaruhi misalnya pandangan subjektif seseorang terhadap tulisan. Yang ingin saya tanyakan, sejauh manakah intervensi seorang reviewer terhadap konten atau isi tulisan yang dikirim oleh seorang penulis? Apakah keputusan diterimanya atau ditolaknya tulisan seseorang itu erat kaitannya dengan misalnya pandangan atau basis pengetahuan si reviewer juga? Saya misal ambil contoh simple begini. Misal ada seseorang menulis mengenai isu-isu yang ada dalam Islam. Terus si reviewer dan si penulis misalnya punya mazhab berbeda kah yang pada akhirnya tendensinya bisa jadi gara-gara mazhab berbeda itu kemudian ada pandangan subjektif reviewer untuk menolak tulisan yang dikirim oleh penulis. Jadi poinnya mungkin sampai di mana batas intervensi seorang reviewer terhadap tulisan, apakah terkait metode saja
atau sampai kepada isi atau ya poin dari tulisan si penulis. Terima kasih. Mungkin cuma itu Pak Moderator, semoga bisa dicerahkan. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan dari Kakanda Faras. Jadi pertanyaan kedua di sesi kedua ada pertanyaan di kolom chat dari Rekna Trijayanti. Izin bertanya, apa perbedaan manuskrip monograf, jurnal, dan makalah ilmiah? Jadi mungkin untuk sementara dua itu dulu, ke Prof bisa dijawab. Ya, terima kasih Faras, terima kasih kepada semua peserta yang sudah berkenan bergabung di aplikasi Zoom kita pada sore hari ini. Menjawab pertanyaan Faras, sebelum saya lebih detail, maka kemudian Faras bisa melihat ada satu laman web, ada satu website yang dengan alamat www.pablons.com. Pablons ini adalah satu profil bagi para reviewer. Jadi Faras itu bisa melihat profil saya seperti ini, nama saya, lalu kemudian bidang keilmuan yang saya tekuni, lalu di sini akan dilihat bahwa saya itu menjadi reviewer di jurnal mana saja. Jadi sejauh ini alhamdulillah saya itu ada 10 jurnal yang di mana kemudian saya menjadi reviewernya, lalu kemudian ada juga 10 jurnal di mana kemudian saya menjadi editornya. Ya, diantaranya itu nama-namanya bisa dilihat di sini. Oleh karena itu, ketika kemudian Faras bertanya, bagaimana sesungguhnya, ya, bagaimana sesungguhnya pola yang digunakan oleh para reviewer untuk melihat, maka itu ada form yang diberikan oleh editor jurnal dalam rangka kemudian memberikan panduan kepada reviewer supaya tidak bias, karena jangan sampai seperti yang dikhawatirkan oleh Faras tadi, ada perbedaan, ada perbedaan pandangan keagamaan yang membuat seseorang tentu berbeda. Tetapi dalam proses penulisan artikel jurnal kita tidak mudah berbeda. Seperti umpamanya Faras punya standar SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan, itu baik apa yang Faras pelajari sama juga yang saya pelajari, sehingga tidak ada standar yang berbeda. Termasuk adalah bagaimana kalimat yang efektif, data-data, dan sebagainya. Nanti juga kita akan melakukan diskusi di slide berikutnya juga, ada terkait dengan pengecekan artikel. Apa saja yang harus ada dalam sebuah artikel, ini yang kemudian perlu kita lihat. Lalu kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua, seperti apa perbedaan antara makalah, working paper, dan sebagainya. Maka kemudian antara manuskrip itu adalah sebuah draft yang kita siapkan, lalu kemudian makalah dan artikel jurnal. Saya ingin share screen sekali lagi pandangan saya terkait apa yang disebut dengan sebuah artikel. Ya, artikel itu apa kriterianya? Tadi saya sudah kemukakan, kalau hal yang lain, manuskrip, makalah, dan sebagainya kita tidak akan bahas, tetapi sebuah artikel jurnal itu ciri-cirinya adalah harus punya novelty atau kebaruan, harus punya keaslian, originality, harus asli, bukan copy paste, bukan plagiat, dan sebagainya. Lalu kemudian dia harus memberikan informasi yang mutakhir atau informasi yang terkini, lalu kemudian juga dilihat dari referensinya. Ini yang menjadi kriteria sebuah artikel jurnal, sehingga pada saatnya nanti ketika Anda menulis artikel jurnal itu, ya paling tidak bahwa Anda kemudian sudah mengenal apa yang menjadi pola atau apa yang menjadi
ciri khas dari sebuah artikel jurnal. Karena tadi pertanyaan bagaimana kemudian kita membedakan antara satu artikel dengan manuskrip dan sebagainya. Saudara-saudari sekalian, kalau masih ada pertanyaan kita tahan dulu. Anda boleh ketikkan melalui chat atau nanti kalau Anda mau buka mic, kita mulai dulu kembali dengan seperti apa menulis ilmiah. Ya, jadi tentu ketika kita menulis artikel jurnal ini tidak melepaskan diri dari kaitan dengan menulis ilmiah. Maka ada beberapa hal yang harus kita lihat ketika menulis ilmiah itu sendiri. Pertama adalah ya ketika Anda menulis skripsi maka jangan sampai Anda menggunakan sumber sekunder di mana bahkan Anda tidak boleh menggunakan sumber-sumber yang sekunder tetapi wajib hukumnya Anda menggunakan sumber primer. Yang kedua adalah Anda harus menguasai tools ya di mana kemudian ketika tools itu ada hal-hal yang terkait secara langsung diantaranya Mendeley yang Anda bisa gunakan. Tools apa saja yang Anda bisa gunakan? Ya, pertama adalah Google Scholar. Ya, Google Scholar di sini adalah merupakan alat yang bisa membantu Anda menemukan referensi itu. Yang kedua adalah terkait dengan kredibilitas referensi. Jadi sebuah referensi yang baik adalah referensi yang kredibel dan yang terakhir adalah Anda harus mengecek kembali validitas sebuah referensi. Lalu beberapa tools, alat yang dapat kita gunakan, yaitu Google Scholar tadi saya sudah kemukakan, ada Google Book, lalu kemudian ada DWJ, lalu kemudian ada Open Knowledge Map, lalu kemudian ada repository. Repository ini tersedia di setiap kampus atau kemudian lembaga penelitian yang memungkinkan Anda untuk mengecek apa yang menjadi sumber-sumber primer tadi. Lalu kemudian tentu Anda harus mulai dengan penggunaan kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu tentu dapat dipahami oleh setiap orang, tidak harus kemudian seperti yang saya kemukakan bahwa bukan bahasanya seperti fikih, tetapi bahasa yang kemudian tentu sesederhana apapun dan justru kemudian dapat dipahami oleh orang awam. Termasuk dalam kaitan ketika kita menulis di sini, maka kita harus perhatikan bahasanya, harus perhatikan diksinya, pilihan-pilihan kata. Yang tadi saya kemukakan juga sudah terkait dengan sederhana, lalu kemudian dapat dipahami, dan yang paling penting bahwa kalimat itu harus punya konteks. Jangan sampai kemudian justru dari kalimat kita itu tidak ada konteksnya. Ya, itu terkait dengan menulis ilmiah. Saya ingin lanjutkan kepada slide yang tadi. Kita sudah mendiskusikan terkait dengan kriteria sebuah artikel, di mana sebuah artikel itu harus mengandung novelty, ya harus mengandung kebaruan atau keaslian, kemutakhiran, referensi, dan sebagainya. Ya, ini terkait dengan pertanyaan berapa lama sebuah artikel terbit, juga kita sudah mendiskusikan satu slide yang tadi saya kemukakan bahwa ada proses-proses ataupun tahapan-tahapan yang Anda harus lihat di sini ketika proses penerbitan artikel jurnal, ya mulai dari pengecek pedoman penulisan, revisi pertama dan seterusnya, ya lalu kemudian ada revisi kedua, termasuk revisi ketiga, lalu kemudian juga ada persiapan penerbitan yaitu editing bahasa, editing format, layout, lalu kemudian sampai terbit. Itu juga sekaligus menjelaskan secara detail bagaimana sebuah artikel tentu melalui proses-proses yang sangat panjang. Sekarang saya lanjut kembali ke slide yang awal sekali. Kita sudah mendiskusikan ini,
kriteria artikel, berapa lama terbit. Sebagai penulis pemula, maka Bapak Ibu saudara-saudari sekalian harus menghindari pertanyaan-pertanyaan ini. Adakah jurnal yang terbit bulan Desember? Ingat, kita sekarang sudah bulan November, lalu kemudian Anda bertanya jurnal yang terbit bulan Desember, padahal kita tadi sudah mendiskusikan di slide sebelumnya bahwa sebuah jurnal ada yang jadwal terbitnya 6 bulan. Kalau jadwal terbitnya 6 bulan, maka tentu sangat tidak relevan kemudian kalau kita mengharapkan sebuah artikel itu terbit di bulan yang akan datang. Termasuk adalah jika ada pertanyaan di mana ada jurnal dengan tema X umpamanya, tema pendidikan atau tema bahasa dan sastra Inggris. Ya, maka kita ini berkewajiban untuk mengenali jurnal dalam bidang ilmu yang kita tekuni. Jadi kalau saya sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Arab, maka sejak awal kemudian sudah harus mengenali jurnal-jurnal apa saja yang ada atau yang terbit sekarang ini terkait dengan pendidikan bahasa Arab. Jangan juga bertanya terkait dengan Sinta berapa, atau kalau dia di Scopus Q berapa, dan sebagainya. Jangan dulu bertanya terkait dengan ini. Tetapi sebaliknya, tadi quote yang saya katakan bahwa ketika artikel kita berkualitas, terbit dimanapun, maka tetap saja berkualitas. Sebelum mulai, maka Anda harus punya profil ORCID, ya, karena ada beberapa jurnal yang pada akhirnya akan meminta dari submission ketika Anda mengirimkan sebuah artikel, ORCID ID Anda itu akan diminta. Maka sejak awal siapkan profil ORCID Anda. Topik-topik artikel itu sesungguhnya adalah bahagian kecil dari sebuah penelitian ataupun mozaik dari laporan penelitian. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan, harus menuliskan secara spesifik, ya, secara khusus sebuah laporan penelitian untuk menjadi artikel. Dan kemudian saya berulang-ulang mengemukakan bahwa dalam kaitan dengan topik ini kita harus mengemukakan topik yang sederhana, ya, di mana kemudian tidak boleh rumit, tidak boleh terlalu kompleks dan sebagainya. Termasuk nanti jikalau masih ada waktu kita boleh melihat judul-judul apa saja publikasi yang saya sudah terbitkan, sehingga Anda boleh lihat bahwa sesungguhnya terbitan-terbitan artikel yang saya tuliskan itu adalah hal-hal yang sederhana, hal-hal yang biasa-biasa saja. Tetapi karena ini ditulis, maka ini kemudian bisa dirujuk oleh orang lain. Ini adalah langkah demi langkah ketika kita mengirim sebuah artikel, ada proses penulisannya, ada proses pengiriman artikelnya, setelah itu ada proses penyuntingan, ada kemudian proses penerbitan, dan selanjutnya adalah setelah terbit. Ini diskusi-diskusi yang akan saya kemukakan bersama dengan Anda pada slide-slide berikutnya. Kita langsung ke langkah yang pertama. Ketika Anda mau menulis artikel, maka ini adalah proses penulisan, ya, di mana kemudian, ya, sepertinya ada yang keliru sebentar. Ya, di sini yang slide yang tepatnya. Langkah pertama, maka kita kemudian harus mengenal jurnal sasaran. Ya, ketika Anda sudah menemukan jurnal sasarannya, maka cek aim and scope jurnal, cek jadwal terbitnya, cek panduan penulisan, baca lagi artikel yang sudah terbit. Jikalau ini kemudian kita sudah familiar untuk menuliskan, sudah mengenali sebuah tipikal jurnal, maka kita tentu peluangnya untuk diterima akan lebih tinggi. Kenapa peluangnya diterima lebih tinggi? Karena kalau saya menulis tidak sesuai dengan aim and scope, tidak sesuai dengan fokus
dari sebuah jurnal, maka tentu pada kesempatan pertama bukan karena artikel saya jelek, tapi karena tidak sesuai. Kalau saya menulis tentang pendidikan Islam, lalu saya mengirim ke jurnal yang syariah, maka tentu ini akan ditolak oleh pengelola jurnal. Itu langkah yang pertama kita harus lakukan. Selanjutnya adalah langkah yang kedua, kita sudah mengenali jurnalnya, sudah kemudian ya mulai menulis, maka kita lanjut kepada langkah yang kedua adalah mengenal kekhasan jurnal. Ya, bagaimana mengenal kekhasan jurnal di sini adalah kita memeriksa kembali author guidelines, ya, memeriksa panduan penulisan. Setelah itu lihat lagi struktur artikelnya. Setelah melihat struktur artikelnya, ada gaya selingkung, ya, ataupun in-house style sebuah jurnal. Lalu lihat juga reference style-nya. Referensi style itu ada APA, ada MLA, ada IEEE, dan yang terakhir juga perhatikan panjang tulisan. Panjang tulisan ini bisa dilihat dalam bentuk jumlah kata ataupun juga boleh dilihat dari jumlah halaman, tergantung masing-masing jurnal. Prinsip utama dan pertama tadi adalah kenali kekhasan sebuah jurnal itu. Lalu terkait dengan referensi, maka untuk menuliskan sebuah referensi harus referensi yang mutakhir, ya, referensi yang 10 tahun terakhir, ya, dan merupakan sumber primer. Dan ingat, akan sangat bagus sekali kalau referensinya kemudian tersedia online, ya, tersedia daring, dan tentu kita harus membedakan mana referensi dan mana dengan data. Tidak disarankan untuk dijadikan referensi, yaitu blog, media sosial, buku ajar, modul, karena ini adalah berbeda antara tipikal sebuah jurnal dengan 4 hal ini. Tetapi kalau Anda mau menggunakan sebagai referensi, akan sangat bagus sekali kalau Anda menggunakan referensi jurnal. Langkah yang ketiga adalah lihat komposisinya. Ya, di mana kemudian pada saat melihat komposisi ini, Anda kemudian ada komponen-komponen yang minimal ada, lalu kemudian tidak perlu ada teori. Jadi berbeda dengan buku ajar. Kalau buku ajar itu akan mengemukakan teori, pengertian, tetapi sebuah artikel jurnal tidak perlu mengemukakan teori. Selanjutnya perlu ada state of the art. Ya, nanti saya akan kemukakan juga apa itu secara detail apa yang disebut dengan state of the art, lalu kemudian wawasan artikel. Wawasan artikel ini penelitiannya boleh lokal, boleh penelitiannya di Makassar, penelitiannya boleh di Banda Aceh dan seterusnya, tetapi kemudian pada saat yang sama Anda harus kemudian membandingkan ataupun menyampaikan apa yang sudah terpublikasi di tempat yang lain. State of the art sendiri itu akan menjawab pertanyaan paling tidak 4 hal. Apa yang sudah terpublikasi, lalu kemudian temuannya apa yang relevan, lalu kemudian persamaan dan perbedaan antara apa yang kita lakukan ya dengan yang sudah terbit sebelumnya, dan yang paling penting juga harus mengemukakan posisi artikel yang sementara ditulis. Jadi pada bahagian mana kemudian kita bisa berkontribusi dalam penulisan artikel yang kita lakukan. Untuk mengecek state of the art ada 2 tempatnya. Tempat yang pertama ada di pendahuluan, tempat yang kedua ada di diskusi. Ya, ini kemudian kita perlu lihat bahwa paling tidak bagian pendahuluan dan juga bagian diskusi ada yang mencerminkan state of the art, dan state of the art itu harus tersurat, tidak boleh kemudian dia tersirat atau kemudian kita tidak tuliskan secara detail. Langkah yang keempat adalah pengiriman. Ada aturan dan prosesnya di situ, di mana kemudian ada jurnal-jurnal yang mengenakan atau membebankan artikel processing charge atau biaya proses sebuah artikel. Yang kedua adalah seperti pertanyaan tadi dari Ustadz Adnan, bahwa sebuah artikel tidak boleh disubmit
double atau diistilahkan dengan pengiriman jamak. Jadi satu artikel dikirim ke satu jurnal. Tidak boleh satu artikel dikirim ke beberapa jurnal. Ingat, ada masa review, ada masa untuk melihat artikel-artikel kita, dan yang terakhir adalah dalam prosesnya, setelah proses review, ada keputusan apakah artikel kita itu diterima atau justru kemudian ditolak. Kita masuk kepada langkah yang kelima, kalau saat kita menulis sebuah artikel dan itu diterima, maka kemudian kita akan mengikuti proses perbaikan, ada catatan-catatan redaksi yang harus diperbaiki, lalu kita ikuti template yang sudah disiapkan oleh pengelola jurnal, lalu sebelum Anda kirim kembali, simpan di preprint, ya nanti saya akan mengungkapkan seperti apa itu preprint, lalu kemudian ada pembayaran biaya terbit. Ini kalau bagi jurnal yang mengenakan biaya tadi, artikel processing charge, kemudian yang kedua adalah pembayaran biaya terbit. Di antara pangkalan data preprint itu ada OSF, ada Zenodo, ada RIN Archive, ini alamatnya. Ya, ini OSF, ya Open Science Framework. Ya, yang kedua adalah Zenodo, ini alamat websitenya. Lalu kemudian ada RIN Archive, ya untuk menjadi arsip the preprint server of Indonesia. Ini paling tidak tiga tempat yang kita bisa gunakan. Setelah tadi kita melalui langkah 1 sampai langkah 5, maka kemudian setelah terbit, seperti apa yang harus kita lakukan? Pertama, tentu Anda membagikan di media sosial yang Anda miliki, tetapi bukan fokus pada Sinta, atau kemudian fokus pada indeksnya, atau Scopus, dan sebagainya. Anda fokus kepada isinya. Ya. Kalau artikel itu, kalau jurnal yang Anda tempati menerbitkan artikel itu membolehkan Anda postprint, Anda menyimpan di repositori kampus, itu sangat bagus. Tetapi ini lagi-lagi kita harus mengecek kepada syarat dan ketentuan yang berlaku. Termasuk jikalau penelitian Anda mendapatkan dana hibah dari kementerian, dana hibah dari negara melalui lembaga atau institusi tersendiri, maka Anda harus membuat rilis media, dalam hal ini berbahasa Indonesia, supaya publikasi Anda bisa dikenali oleh halayak ramai, dan ini tentu akan memberikan sumbangsi. Itu untuk sementara, Ica, kita jeda sekali lagi di sini. Ya, sebelum kita lanjut pada topik berikutnya, jika ada pertanyaan, silahkan. Saya kembalikan ke Ica. Baik, terima kasih Prof. Jadi saya kembali lagi, sebelumnya ada 2 pertanyaan yang mungkin ini sudah terjawab, tapi bisa dijelaskan ulang nih Prof. Jadi pertanyaan pertama dari Intan Eriantini, izin bertanya, apakah semua penerbit jurnal memiliki sistem atau langkah-langkah penerbitan yang sama? Ada juga pertanyaan dari Didi Karsidi. Izin bertanya, dalam terbit berkala 2 kali setahun, 1 kali terbit berapa jurnal? Revisi jurnal biasanya berapa kali sampai terbit, dan biaya publikasi berapaan, Pak? Terima kasih. Ini mungkin bisa dijawab dulu. Ya, terima kasih saudara-saudara sekalian yang sudah mengajukan pertanyaan, baik dari Intan maupun dari Didi. Yang pertama adalah secara umum proses penerbitan Intan, proses penerbitan artikel itu akan sama saja setiap jurnal, karena ini jurnal adalah berlaku secara umum. Jadi prosesnya kita submit, lalu kemudian setelah itu dicek oleh pengelola jurnal, setelah itu kemudian dikirim ke review. Kalau itu kemudian diterima, maka kemudian kita akan diminta pada perbaikan-perbaikan. Setelah kemudian kita sudah perbaikan, maka kemudian dikirim lagi, kita masukkan ke template seterusnya. Itu langkahnya kurang lebih sama di seluruh dunia. Tidak ada yang tiba-tiba kita kirim lalu kemudian langsung terbit.
Menjawab pertanyaan Didi, dalam terbitan berkala, Didi, satu kali terbit itu biasanya paling minimal 5 artikel. Itu kalau mengikut kepada ketentuan DOAJ. Jadi satu jurnal itu berisi paling tidak 5 artikel. Lalu kemudian proses review, biasanya cukup satu kali proses review, tetapi ada proses pengecekan di Dewan Editor di awal, lalu kemudian ada pengecekan juga sebelum terbit tadi. Ada slide yang saya sudah kemukakan, dan setelah materi ini saya akan simpan kembali di Zenodo, dan setiap Anda boleh mendownload presentasi-presentasi ini. Dan adapun presentasi saya yang kemarin itu sudah saya unggah ke Zenodo, dan tautan ataupun linknya sudah saya tempatkan di grup WA yang kita ikuti. Didi, ada jurnal-jurnal yang mengenakan biaya yang biaya gratis, ya, tidak harus membayar, tetapi ada juga yang membayar 250.000, 500.000 dan seterusnya. Jadi biayanya biasanya disampaikan melalui website masing-masing jurnal, sehingga kita bisa mengenali, oh, jurnal ini biayanya 100.000, jurnal ini biayanya 1 juta, jurnal ini biayanya 10 juta. Jadi masing-masing kemudian sebuah pengelola jurnal akan memberikan pengumuman berapa biaya artikel, processing charge, termasuk biaya penerbitannya. Itu dari saya, Ica, menjawab 2 pertanyaan tadi. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Dok Prof. Jadi ada pertanyaan lagi dari Muhammad Anas Ma'arif. Jadi pertanyaannya, salam Prof, batasan similarity sebuah paper jurnal seperti apa? Kemudian pertanyaan kedua dari Rusdin, Tabe Prof, apakah bila mengarsipkan tulisan di preprint tidak terbaca oleh plagiarisme checker pada saat proses submit ke artikel jurnal? Mungkin saya kembalikan lagi kepada ke Prof untuk menjawab pertanyaan dari saudara-saudara. Oke, terima kasih Anas, terima kasih Pak Rusdin terkait 2 pertanyaan ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini paling tidak adalah tentu akan membantu saya dan membantu kita semua untuk mengenali sesungguhnya apa yang menjadi kendala ataupun apa yang menjadi problematika dari proses penulisan artikel. Karena jangan sampai apa yang saya kemukakan ini kemudian justru bukanlah kebutuhan, bukan sesuatu yang perlu diketahui oleh Anda semua. Terkait dengan 2 pertanyaan ini, saya mulai dari pertanyaannya Saudara Anas, bahwa batasan similarities itu biasanya ditentukan oleh para pengelola jurnal, dan similarities dalam arti bahwa sepanjang kemudian itu ada pemaknaan. Jadi apa yang ada dalam similarities itu sesungguhnya adalah mesin. Jadi Turnitin itu adalah mesin, dan Turnitin kemudian hanya menunjukkan bahwa paragraf ini kemudian sama dengan ini dan seterusnya. Tetapi ada hal-hal yang memungkinkan untuk toleransi. Di antaranya adalah kalau ayat, ya maka tentu harus sama persis, tidak boleh kemudian berbeda. Pasal-pasal undang-undang ataupun aturan-aturan hukum dan sebagainya itu kemudian harus sama. Maka tentu similarities di sini perlu kita tempatkan bukan dalam konteks bahwa dia merupakan plagiat. Ini harus menjadi catatan kita, ya, bahwa similarities itu bukanlah plagiat. Ya, di mana kemudian kesamaan sebuah artikel bukanlah merupakan plagiat. Justru kita masih perlu membantu bagaimana membaca aspek-aspek yang sudah dibaca oleh Turnitin. Yang kedua, tanda sudah terbit, di antaranya ada ISBN atau ISSN. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Rusdin, bahwa jikalau sebuah artikel kita simpan di preprint, simpan di repositori, apakah ketika terbaca oleh Turnitin itu merupakan plagiat?
Ada dua cara yang kita bisa lakukan Pak Rusdin supaya tidak terbaca di Turnitin. Ketika kemudian kita melakukan proses pengecekan, maka jangan mencontreng repositori. Jadi data yang dicek oleh Turnitin itu tidak sampai pada bahagian pada bagian repositori. Yang kedua adalah kalau artikel-artikel laporan penelitian ataupun apapun yang itu yang Pak Rusdin simpan di repositori atau simpan di preprint tetapi belum memiliki ISBN ataupun memiliki ISSN, maka boleh jadi ketika kemudian dibaca oleh Turnitin sebagai sebuah artikel yang mirip ataupun kemudian yang sama, maka tentu ini memungkinkan untuk sama. Tidak ada masalah karena bukan plagiat. Yang kita sebut dengan plagiat adalah jikalau ada karya kita ataupun karya orang lain yang sudah memiliki ISBN ataupun ISSN, itu dilakukan refabrikasi, diperbaiki lagi, diedit lagi, lalu kemudian justru terbit dalam bentuk yang lain. Itu jawaban saya terkait dengan dua pertanyaan terakhir dari Anas dan juga dari Pak Rusdin. Saya kembalikan, Ica. Baik, terima kasih ke Prof. Jadi mungkin masih ada pertanyaan terakhir, Prof. Ini satu pertanyaan terakhir bisa dijawab. Pertanyaan dari Dian Mayasari. Pak mau bertanya bagaimana triknya menulis artikel yang dapat memikat reviewer. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Prof untuk menjawab pertanyaan dari Dian Mayasari. Ya, tentu Dian, Anda ingat sekali ketika Anda mulai belajar naik sepeda. Ketika Anda mulai naik sepeda, maka boleh jadi adalah Anda jatuh. Ketika kemudian Anda jatuh dan menyerah saat itu, maka kemudian ya apa yang menjadi masalah justru boleh jadi ya Anda kemudian tidak bisa naik sepeda. Yang saya ingin katakan bahwa karena menulis artikel juga adalah merupakan sebuah keterampilan, sebuah kemampuan atau mungkin boleh jadi disebut sebagai kemahiran, maka kata kuncinya adalah berlatih. Berlatih tidak saja menulis, tapi juga berlatih membaca, dan kehadiran kita semua pada kesempatan kali ini adalah dalam rangka turut bersama-sama, tidak saja Anda, tapi juga saya turut belajar, karena ketika kemudian saya menyusun slide ini, saya harus berdiskusi banyak dengan kolega saya, Saudara Herianto, bagaimana proses-proses penerbitan artikel, karena kemudian kalau kita lihat bahwa proses penerbitan artikel ini tidak ada panduan sakleknya atau panduan yang kita bisa baca. Tapi ini adalah sesungguhnya berasal dari pengalaman dan juga berasal dari pengalamaan. Ya kalau Ica tadi menyebutkan tadi ada beberapa dari sedikit artikel saya yang terbit itu tak lebih karena sudah mengalami pengalaman. Saya menulis artikel ketika saat itu mulai mengikuti jenjang program doktor di Universiti Kebangsaan Malaysia tahun 2006, dan oleh pembimbing saya sebut dengan takzim Profesor Dr. Maimun Aqsal Lubis, guru besar pendidikan Islam di Universitas Kebangsaan Malaysia. Beliaulah yang kemudian salah satunya yang mengajari saya untuk menulis, dan itu prosesnya tahun 2006. Ketika kemudian dalam perkembangan berikutnya itu saya perlu waktu 3 tahun dari proses menulis artikel itu untuk kemudian terbit di Scopus. Itu perlu waktu 3 tahun. Dengan demikian tentu saudara-saudara sekalian tidak boleh berputus asa bahwa jangan sampai dalam prosesnya ini Anda baru 1 kali menulis, 2 kali menulis, kemudian Anda sudah putus asa. Anda harus lakukan latihan terus-menerus. Saya menulis 2009, begitu kemudian 2010 alhamdulillah ada lagi terbit satu artikel. Begitu kemudian 2010 saya ke Sorong mulai mengajar dan sebagainya, karena tidak bertemu sehari-hari lagi dengan guru saya, Prof. Maimun Aqsal Lubis, akhirnya kemudian saya tidak mengetahui perkembangan terkini topik-topik apa yang terkait dengan pendidikan Islam. Lalu kemudian justru setelah tahun 2010,
nanti pada tahun 2016 lalu kemudian artikel saya bisa terbit kembali. Jadi tadi jikalau kita lihat di Scopus, ini salah satu tandanya, kalau kita lihat di Scopus, kita bisa melihat betapa dalam websitenya Scopus itu sendiri, ya kita bisa lihat bahwa artikel saya itu kemudian tentu mengalami proses, tidak terjadi begitu saja. Ada hal-hal yang kemudian menjadi faktor pendukung maupun juga faktor yang lain. Jadi kalau dilihat pada profil saya di tahun 2009 satu artikel, kemudian 2010 ada satu artikel, lalu berikutnya adalah nanti di tahun 2017 ya itu kemudian kita bisa lihat adanya satu artikel yang lain. Jadi dengan dua hal ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya pada artikel-artikel yang ada yang saya miliki ini ada, alhamdulillah tahun ini sudah 9, lalu kemudian di tahun lalu ada 30 artikel, di tahun ini 24, di tahun 2018 ada 24, lalu kemudian di 2017 ada 11 artikel. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ada proses yang harus saya lalui, termasuk adalah topik-topik yang menarik bagi sebuah jurnal, bagi reviewer untuk yang menarik. Anda bisa lihat bahwa salah satu yang boleh jadi menarik adalah yang multidisiplin ataupun interdisipliner. Anda bisa lihat di bagian atas, Peace Resolution in Education and Application on Information and Communication Technology. Jadi bagaimana kemudian resolusi konflik dalam pendidikan dan aplikasinya terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Atau Anda bisa lihat bagaimana tulisan bersama dengan Pak Dr. Yusuf, Developing Environmental Awareness and Actualizing Complete PT based on Quran. Jadi bagaimana kemudian pandangan Al-Quran terkait dengan pembangunan kesadaran terkait dengan lingkungan itu sendiri. Jadi untuk sampai kepada sebuah artikel yang diminati oleh pengelola jurnal adalah tentu kita harus kemudian melakukan kajian-kajian interdisipliner ataupun kajian-kajian yang beragam. Itu jawaban saya, Ica, terkait pertanyaan terakhir ini. Ya, terima kasih untuk Kak Prof. Terima kasih juga untuk semua penanya yang telah memberikan pertanyaan dan sangat antusias kepada kegiatan kita ini. Jadi mungkin masih ada ke Prof materi-materi yang bisa dilanjutkan. Terima kasih saudara-saudari. Kita jeda tadi di bagian sesi tanya jawab itu untuk supaya ada interaktif, bukan saja saya yang aktif tetapi tentu ada kesempatan bagi Anda. Slide berikutnya ini adalah terkait kalau tadi saya mengemukakan apa yang disebut dengan state of the art. Ya, state of the art ini paling tidak adalah untuk melihat ya apa yang menjadi dua tempat tadi di bagian pendahuluan dan juga di bagian diskusi. Di bagian ini maka tentu kita perlu melihat apa saja sebenarnya fungsi atau kemudian apa saja yang menjadi arti ketika saya menyebut state of the art. Paling tidak state of the art itu adalah bahwa sudah ada publikasi-publikasi orang lain yang terkait dengan topik kita, tetapi kemudian jangan sampai kemudian ada pengulangan atau bahkan tidak ada yang baru ataupun sebenarnya ada konteks yang dinamis kita lihat. Itu fungsi daripada state of the art. Yang kedua adalah karena sebuah topik keilmuan itu adalah seperti gambaran piramida keilmuan, maka ada saja setiap saat ada sesuatu penelitian-penelitian atau ada kajian-kajian yang baru yang dilaksanakan.
kebaruan itulah yang kemudian kita tunjukkan dalam bentuk pernyataan. Ya, pernyataan bahwa si A melakukan ini, si B melakukan ini, si C melakukan ini, tetapi kemudian apa yang berbeda dengan kita. Lalu tadi saya sudah kemukakan tools ataupun alat untuk kemudian kita gunakan dalam rangka bisa menemukan state of the art, yaitu ada Google Scholars, ada DOAJ, ada Open Knowledge Map yang kita bisa gunakan dalam rangka mengembangkan state of the art yang kita pilih. Dan tentu pada bahagian ini, state of the art inilah yang menjadi keunggulan dari sebuah artikel, di mana kemudian tentu buku referensi ya itu berbeda dengan sebuah artikel jurnal. Lalu bagaimana kalau ada pertanyaan, bagaimana menyusun sebuah state of the art? Saya menyebutnya ada 3 langkah, langkah yang sangat mudah. Yang pertama adalah langkah yang pertama adalah mengidentifikasi topik. Ya, apa topik yang kita mau teliti atau topik yang kita mau kaji. Yang kedua adalah langkah B, ya, langkah yang kedua adalah menganalisis dalam konteks keilmuan, karena tentu seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa setiap kita punya preferensi atau setiap kita punya kepakaran yang berbeda-beda, sehingga kemudian boleh jadi antara perbedaan yang satu itu kemudian jangan sampai kemudian tidak terwadahi dalam konteks keilmuan. Yang terakhir adalah ketika kita menyusun state of the art itu adalah bagaimana memposisikan topik dalam kajian terbaru. Jadi kita harus menunjukkan sesungguhnya artikel yang kita sementara tulis ini di mana posisinya dalam topik keilmuan. Kalau orang Makassar menyebutnya itu di mana kok? Di mana Anda itu sesungguhnya berada dalam kajian keilmuan tersebut? Karena jangan sampai Anda hanya mengemukakan topik-topiknya tanpa kemudian memberikan posisi terhadap sebuah artikel. Itu ketika kita menyusun sebuah artikelnya. Maka kemudian saya ingin share kepada kita bagaimana ya posisi saat kita sudah mengirim, tadi ada langkah-langkah, ada hal-hal yang kita sudah lakukan dan sebagainya ketika menulis artikel jurnal, maka yang harus kita perhatikan berikutnya adalah pengecekan artikel. Jadi setelah kita mulai menulis, lalu kemudian mengirim dan sebagainya, sebelum kita menerbitkan, maka tentu yang harus kita lakukan adalah pengecekan ulang. Ya, jangan sampai kemudian kita gegabah atau kemudian saking senangnya langsung tiba-tiba kita kirim saja artikel itu tanpa melalui proses pengecekan. Apa saja yang harus kita cek? Ya, saya kemukakan dalam slide berikut ini, yaitu di mana kemudian ketika Anda menulis artikel jurnal, Anda harus melakukan pengecekan ulang. Sama tadi penyusunan slide sebelumnya dengan slide yang sekarang saya tulis bersama dengan kolega saya, yaitu saudara Herianto. Ya, aspek teknis, Anda perhatikan nama penulis. Nama penulis adalah minimal 2 suku kata. Jadi kalau Anda namanya tunggal, Anda double itu atau masukkan nama orang tua atau nama marga. Urutan penulis ini tergantung kepada kesepakatan para penulis ini, di mana kemudian siapa yang menjadi penulis pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Termasuk adalah penulisan afiliasi. Afiliasi yang kita gunakan untuk menulis ini, kalau dia dalam bahasa Indonesia, nama perguruan tingginya, ya cukup dituliskan dalam bahasa Indonesia. Jangan dituliskan dalam bahasa Inggris, karena jangan sampai ini akan kemudian membingungkan bagi kita jikalau memerlukan artikel, karena boleh jadi penerjemahan dari setiap kita punya institusi itu akan berbeda. Termasuk alamatnya, ya jangan dipaksakan pakai bahasa Inggris, cukup kalau namanya jalan ya tulis Jalan Pangeran Diponegoro, ya jangan ditulis Prince Diponegoro Street, ya. Ketika kemudian ada kiriman
surat secara fisik kita dapatkan, dan ini boleh jadi sudah sangat jarang, itu kemudian orang tidak menyadari di mana Prince Diponegoro Street, ya padahal itu adalah Jalan Pangeran Diponegoro. Lalu nomor telepon yang Anda kemukakan di situ adalah nomor telepon bukan handphone, tetapi nomor telepon kantor, supaya kalau Anda mencantumkan nomor handphone pribadi, saya khawatir itu akan ada perusahaan asuransi, ada togel, ada banyak lagi yang masuk yang sesungguhnya tidak Anda perlukan. Pada soal bahasa, Anda harus melakukan penyuntingan, lalu cek lagi grammarnya, cek tata bahasanya, lalu kemudian juga ada proofreading. Anda baca ulang, dan akan sangat bagus kalau berasal dari bidang ilmu yang sama. Tentu tadi apa yang disampaikan Faras bahwa tentu boleh jadi dalam kasus by kasus, case by case, ada karena perbedaan mazhab lalu kemudian menolak itu, tetapi kalau kita lihat praktek-praktek penulisan artikel selama ini, itu sepenuhnya preferensi politik ataupun preferensi mazhab itu kemudian sama sekali tidak memberikan pengaruh bagi penolakan maupun penerimaan sebuah artikel. Maka cek lagi kemudian bahagian pendahuluan. Untuk bagian pendahuluan ini ada unsur-unsurnya, ya, di mana kemudian ketika kita menulis bagian pendahuluan, kenapa topik ini penting? Tadi saya sudah kemukakan state of the art, ya, posisi artikel itu di mana, lalu kemudian tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini sering sekali keliru, di mana kemudian kita tulis untuk mengetahui, untuk memahami. Maka saya undang Anda untuk melihat ada taksonomi Bloom. Ada satu taksonomi yang dibuat oleh Bloom, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Paling tidak dalam bahagian kognitif di sini menggunakan kata kerja operasional. Jangan sampai Anda masih menggunakan C1 atau C2 mengetahui ataupun memahami. Padahal sebuah artikel akan sangat bagus sekali kalau dia menggunakan HOTS, Higher Order Thinking Skill. Itu di bagian pendahuluan. Selanjutnya kita cek kembali di bagian metode. Di bagian metode ini ada desain penelitian, lalu cek kembali ada soal kualitatif maupun kuantitatif, jangan sampai Anda keliru. Ya, saya sekarang masih bingung dan masih belajar bagaimana istilah-istilah yang digunakan. Ada mahasiswa saya beberapa waktu yang lalu menggunakan istilah kualitatif deskriptif. Ya, sementara ketika mengecek kualitatif, maka ternyata di situ ada fenomenologi, ada studi kasus, ada grounded teori, ada etnografi, dan kemudian saya kesulitan menjelaskan seperti apa itu deskriptif kualitatif. Lalu berikutnya lagi, ketika menuliskan metode jangan ada pengertian, ya sebaliknya yang Anda tuliskan adalah langsung apa yang Anda lakukan, sehingga kemudian Anda bisa memperoleh data itu. Jadi bagaimana data-data itu kemudian dikumpulkan. Lalu ada triangulasi data. Ya, triangulasi data di sini adalah dalam rangka memastikan bahwa data yang Anda kemukakan itu adalah data yang kredibel. Tadi saya sampaikan bahwa sebuah data itu harus valid, lalu kemudian harus datanya kemudian kita cek, jangan sampai kemudian tidak saja valid tapi juga harus kredibel. Itu pada bahagian metode. Lalu berikutnya adalah hasil. Jadi hasil ini adalah merupakan jawaban dari pertanyaan, ya, jawaban dari apa yang kita kemukakan secara tujuan tadi. Ketika kemudian tujuannya kita sudah kemukakan pada bahagian pendahuluan, maka kemudian pada bagian inilah yang kita kemukakan ada jawaban dari pertanyaan. Jadi kalau tujuannya 1, maka jawabannya 1. Kalau kemudian tujuannya 2, maka jawabannya ada 2. Tetapi jangan kemudian membuat satu artikel itu lebih dari 2. Kalau sudah lebih dari 2, yaitu 3, maka akan sangat bagus sekali kalau kemudian Anda bisa menjadi 2 artikel. Jadi tadi saya kemukakan bahwa artikel ini adalah mozaik ataupun kemudian bahagian kecil dari laporan penelitian. Ya, jangan kemudian Anda biarkan ya
di bahagian ini itu adalah sangat banyak sekali, sehingga padahal panjang halaman ataupun kemudian panjang kata dari sebuah artikel itu sangat terbatas. Jawaban tadi, hasil saya sudah kemukakan tadi bahwa ini adalah jawaban dari pertanyaan dan sudah dianalisis. Ya, tidak lagi berupa statement-statement mentah, bukan lagi kutipan-kutipan langsung, tetapi sesungguhnya di situ adalah merupakan analisis yang menjadi jawaban dari pertanyaan yang tadi sudah dikemukakan. Pembahasan, jadi saya mengikuti urutan ini IMRAT ditambah CAIR, introduction, method, result, lalu kemudian analysis and discussion. Jadi ada di situ bahagian pembahasannya. Pada bahagian pembahasan di sini adalah apa makna dari hasil yang kemudian kita kemukakan, lalu bandingkan dengan publikasi yang sudah ada. Ya, ini yang saya sebut tadi dengan state of the art di awal, bahwa ada pada bahagian pendahuluan dan juga pada bahagian diskusi, lalu kemudian paragraf terakhir itu adalah menegaskan apa yang menjadi temuan dari artikel yang kita tuliskan. Pengecekan berikutnya adalah pada kesimpulan. Ya, jadi bagian kesimpulan ini adalah jawaban umum dari pertanyaan yang kita sudah kemukakan, tetapi dia bukan copy paste, bukan juga pengulangan, tetapi dia adalah jawaban umum dari apa yang kita kemukakan. Begitu pula adalah kita harus menyampaikan hasil, menyampaikan rekomendasi. Kalau ada hal-hal yang kita bisa lakukan dalam bentuk rekomendasi, akan sangat bagus kemudian kalau kita tuliskan di bahagian kesimpulan. Pernyataan terima kasih, acknowledgement, ini optional, pilihan, tetapi tidak perlu kemudian kita menyampaikan terima kasih kepada co-author karena dia sudah ada namanya di atas sebagai penulis. Ya, di sini dalam arti adalah bantuan langsung, ada orang yang membantu mengecekkan data-datanya, ada yang bantu melakukan proofreading, tetapi orang-orang yang membantu proofreading itu kita tidak bayar secara profesional, maka kemudian kita berikan dalam bentuk pernyataan terima kasih. Lalu kemudian bantuan yang tidak langsung itu tidak perlu, ya selama kita meneliti ada sopir angkot, sopir PT-PT yang membantu, itu tidak perlu kemudian kita sampaikan terima kasih di situ, karena boleh jadi adalah kita sudah membayarnya dia, walaupun tentu tidak profesional, tetapi sudah ada bayaran yang kita lakukan. Kalau ada nomor kontrak, ada nomor hibah dan sebagainya, akan sangat bagus sekali kalau kita tuliskan di situ. Ini juga menjadi catatan bagi saya, bagi adik-adik yang menulis skripsi nantinya, jangan kemudian memasukkan ucapan terima kasih di bagian terima kasih kepada pacar Anda. Jangan sampai umpamanya Ica pacaran dengan si A, lalu selama menulis proses skripsi terima kasih kepada si A, ternyata kemudian dalam proses berikutnya setelah selesai sarjana justru dia menikah dengan si B. Ini kan akan menjadi masalah, Anda pergi lagi ke perpustakaan mengganti skripsinya dan sebagainya. Jadi tidak perlu menyampaikan terima kasih kepada pacar, cukup Anda dan Tuhan saja yang tahulah. Tidak perlu sampai harus tertulis di skripsi atau di artikel jurnal Anda. Ya, berikutnya lagi adalah tadi sudah ada acknowledgement atau pernyataan terima kasih, maka berikutnya adalah referensi. Referensi di sini adalah di mana kemudian ada reference style, ya. Jadi sederhananya adalah semua apa yang ada dalam artikel itu tersedia di daftar pustaka. Sebaliknya, kalau ada di daftar pustaka, maka tentu ada rujukannya di batang tubuh artikel. Dua hal yang harus kita perhatikan adalah kecermatan dan juga ketepatan penulisan referensi itu. Jangan sampai kemudian kita tidak cermat dan tidak tepat, lalu kemudian akan jadi masalah. Di masa lalu kita punya pengalaman dengan apa yang disebut dengan pseudoscience. Ini akan menjadi sebuah masalah kalau kemudian kita bukan benda atau barang yang ilmiah, tapi kemudian dikemas seolah-olah itu adalah ilmiah. Ya, itu untuk sementara Ica, kita stop dulu di sini kembali sebelum lanjut lagi. Jikalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang
kita diskusikan. Saya kembalikan ke Ica lagi. Iya, terima kasih banyak Prof. Sangat menarik pembahasan yang disertai dengan tips-tips tambahan dari Profesor Ismail. Jadi saya kembalikan kepada teman-teman, saudara-saudara, apabila ada pertanyaan yang terkait dengan menulis artikel jurnal ataupun pengecekan artikel, jadi saya silakan kepada teman-teman untuk bertanya. Bisa mengaktifkan langsung mic-nya dan bertanya, ataupun bisa langsung diketik di kolom chat. Saya silakan kepada teman-teman. Oh ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, jadi mungkin saya kembalikan kepada ke Prof. Ismail untuk melanjutkan pembahasannya. Oke, terima kasih Ica, terima kasih saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian yang masih bersama-sama dengan kita sejauh ini di sesi kedua dari short course penulisan artikel jurnal. Di sesi bagian akhir ini, setelah tadi saya mengemukakan terkait dengan bagaimana menulis artikel, lalu kemudian setelahnya juga saya mengemukakan adalah bagaimana ketika Anda mengecek artikelnya, maka kemudian saya akan mengemukakan adalah bagaimana proses menyunting ya sebuah artikel jurnal. Jadi tentu dalam prosesnya adalah ketika Anda sudah punya sebuah artikel, maka jangan langsung tiba-tiba dikirim ke redaksi jurnal, tetapi Anda kemudian boleh jadi itu perlu waktu untuk membacanya ulang. Ada pesan dari Prof. Martin Slama. Ada satu kolega yang menulis tentang Indonesia dan pernah menjadi dosen tamu di kampus saya di Yayan Sorong, yang ketika itu masih Stein Sorong. Apa yang beliau sampaikan adalah ketika kita menulis artikel, kita ini bukan seperti wartawan yang harus terbit harian, tetapi apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana ketika kita menulis artikel itu adalah ada proses-proses pengecekan. Tadi saya sudah mendiskusikan dengan Anda semua terkait dengan proses pengecekan itu, maka berikutnya ini adalah bagaimana cara kita untuk menyunting sebuah artikel jurnal. Karena dalam menyunting, dalam mengirim sebuah artikel jurnal sebelum kita terbitkan, maka ada proses-proses penyuntingan. Saya menyebutnya bahwa ada 3 tahapan ketika Anda menyunting sebuah artikel, yaitu adalah bird eye view, lalu kemudian greater care, lalu kemudian understanding. Perlahan-lahan satu demi persatu kita kemudian akan lihat seperti apa tahapan-tahapan dalam menyunting artikel tersebut. Yang pertama adalah tahap yang pertama bird eye view, di mana kemudian Anda seperti mata burung atau mata elang yang melihat sebuah artikel ini, di mana kemudian artikel itu kemudian akan sangat sangat dilihat dari atas. Ketika dilihat dari atas, maka tentu kita akan memeriksa bahagian-bahagian. Yang pertama adalah tentu judulnya. Ini adalah bahagian dari melihat seberapa serius kita menulis artikel. Dan sebuah judul itu kemudian harus ringkas, padat. Ya, jadi jangan lagi judul artikel kita seperti judul laporan penelitian yang kita sudah tulis sebelumnya. Sebaliknya, apa yang kita lakukan adalah justru di sini mengemukakan judul yang ringkas yang betul-betul akan menggambarkan hasil dari artikel yang kita tulis. Itu terkait dengan judul. Selanjutnya adalah penulis, tidak ada gelar, termasuk tadi pertanyaan apakah kita akan dilihat dari strata
pendidikan kita S1, S2 ataupun pangkat asisten ahli, lektor kepala, guru besar. Itu justru tidak dilihat dari situ. Kenapa? Karena tidak ada judul yang kita kemukakan. Lalu juga tidak ada status apakah student, lecture, peneliti dan sebagainya, tidak perlu kita kemukakan apa-apa di situ. Lalu yang justru kita harus tuliskan adalah nama lengkap. Maka kemudian kalau seperti Ica, namanya itu sudah 2 suku kata, Islahuddin Ibrahim. Tetapi ada orang yang seperti kolega saya, Pak Herianto, itu namanya hanya 1, maka kemudian dia double, Herianto. Kenapa? Karena tadi kita lihat bahwa harus ada first name dan harus ada last name. Kalau kita tidak ada first name maupun last name, maka tadi agak susah kita telusuri di pangkalan data seperti Scopus. Lalu kita lihat juga afiliasi korespondensi. Afiliasinya ini harus berbahasa Indonesia, lalu kemudian bagaimana ketika kita tuliskan itu mengikuti sepenuhnya kepada penulisan template. Ya, cara penulisan alamat yang jelas, tidak perlu menggunakan bahasa Inggris, tetapi sepenuhnya berbahasa Indonesia. Jadi kalau Jalan Pangeran Diponegoro jangan diubah menjadi Prince Diponegoro Street, ya, tapi ditulis apa adanya. Soal email juga harus resmi, gunakan email sesuai dengan nama Anda. Jangan menggunakan email kucingmanis@gmail.com atau apa yang Anda gunakan, tetapi justru sebaliknya adalah gunakan email yang resmi. Nomor telepon juga, nomor telepon tadi, nomor telepon kantor atau nomor telepon rumah, bukan dengan nomor telepon handphone, khawatir kemudian Anda akan ditelepon oleh asuransi dan sebagainya. Lalu Anda mulai menyunting abstrak. Ketika Anda menyunting abstrak itu lihat isunya, lihat topik yang Anda kemukakan, termasuk tujuan. Tujuan tadi saya sudah kemukakan bahwa Anda menggunakan taksonomi Bloom, menggunakan kata kerja operasional, bukan untuk mengetahui atau bukan untuk memahami. Lalu kemudian ketika ada metode di situ, bukan metodologi, tapi Anda menulisnya dalam bentuk metode, lalu kemudian ada hasil, pembahasan, begitu pula kesimpulan dan juga impact ataupun dampak yang dihasilkan dari penelitian ini. Jadi sederhananya adalah sebuah artikel jurnal itu adalah penelitian, ya, baik penelitiannya dalam bentuk lapangan, dalam bentuk fenomenologi, boleh jadi penelitiannya buku, sastra dan sebagainya, tapi dia harus penelitian, bukan merupakan refleksi. Kalau refleksi, dia tempatnya adalah di opini. Boleh jadi adalah opini koran, opini majalah, ataupun di platform-platform laman web dan sebagainya. Lalu itu tahap pertama. Sekarang kita masuk kepada tahap yang kedua adalah greater care. Kita mengasuh ya artikel kita, karena kalau kita mengacu kepada pandangan Pram bahwa buku-buku Pram itu adalah anak-anak ideologisnya Pram, maka sama dengan kita, artikel yang kita tuliskan adalah anak-anak ideologis kita sendiri. Maka di sini kita bisa lihat bahwa kita mulai pada penjelasan detail di mana posisi padanan gambar dan tabel dalam tulisan. Jangan sampai tabel di bawah sementara tabelnya ada di atas atau di samping. Maka untuk menggunakan ini adalah kita gunakan tabel nomor 1, tabel nomor 2 dan seterusnya. Yang kedua adalah kita rinci yang ingin dibahas, pertama, kedua, ketiga. Ya, termasuk juga cek lagi apakah pada bagian introduction itu sudah ada tujuan, dan sebelum kita menyatakan tujuannya itu sudah ada kutipan-kutipan di mana ada rujukan-rujukan ataupun sitasi-sitasi yang kita kemukakan. Berikutnya adalah conclusion. Cek lagi tadi syarat yang saya kemukakan bahwa untuk conclusion itu adalah merupakan jawaban umum dari sebuah artikel kita. Ya, dan di bagian hasil akan sangat bagus kalau ada tabel ataupun gambar membantu pembaca untuk mendapatkan informasi terkait dengan hasil-hasil penelitian. Di bagian diskusi ada referensi pembanding. Jangan biarkan referensi yang kita tuliskan, jangan biarkan diskusi yang kita tulis ataupun pembahasan yang kita tulis itu sama sekali tidak memiliki pembanding.
Kita sudah tahap pertama, kita sudah tahap kedua, selanjutnya kita masuk kepada tahap yang ketiga, yaitu tahap understanding. Jangan sampai artikel yang kita tulis itu justru tidak kita pahami sendiri. Maka itu perlu kemudian juga dipahami oleh orang lain. Kalau kita bisa paham, maka jangan sampai orang lain tidak bisa paham. Tetapi kalau orang lain bisa paham, ini artinya bahwa kita sudah bisa memahami artikel kita sendiri. Prof. Adlin memberikan pesan begini, kalau Anda kemudian menulis sebuah artikel, lalu Anda serahkan ke anak-anak atau Anda serahkan ke orang tua, di mana kemudian orang tua itu walaupun tidak mengikuti proses akademik, dia bisa membaca artikel kita, artinya bahwa artikel yang kita tulis itu sesungguhnya adalah artikel yang sudah bisa dibaca oleh awam atau dibaca oleh umum. Tahapan yang ketiga ini cek kembali ya originalitas, jangan sampai kemudian artikel kita tidak memiliki keaslian, ya ada literatur review, ada kata however di situ, ya wajib banyak. Artinya bahwa saya menggunakan ada kepatutan dalam soal referensi. Ya, termasuk adalah kemudahan, ya orang lain mudah paham, dan yang paling penting juga adalah jangan tidak menggunakan tanda baca. Ini sekedar joke saja untuk menyegarkan materi tatap maya kita. Sebagai contoh umpamanya ada satu orang bos yang pulang dari perjalanan dinas itu memberikan pulpen kepada sekretarisnya. Sekretarisnya kemudian berterima kasih, tapi kemudian di WA atau di SMS lah kira-kira. Bos, thank you. Your pen is good. I enjoy it last night. Ternyata WA atau SMS ini itu kemudian dibaca oleh istrinya sang bos. Kemudian istri bos ini pagi-pagi datang ke ruangan sekretaris dan marah. Kenapa? Karena ternyata sang sekretaris itu lupa mengecek antara pen dan is. Akhirnya kemudian sekretaris ini kemudian dimarahi oleh istri bosnya ya karena tidak hanya kesalahan sepele, hanya kesalahan kecil, itu tidak memisahkan antara pen dan is, dan ini akan menjadi sebuah masalah besar. Jadi harus sangat hati-hati sekali, jangan sampai kemudian terjadi kesalahpahaman gara-gara soal tanda baca, soal mengetik dan sebagainya. Itu untuk sementara, Ica. Terima kasih banyak saudara-saudari sekalian. Sampai di saat ini masih pada bertahan bersama-sama dengan kita semua. Dan terima kasih juga kepada HMI Cabang Goaraya. Anda boleh, bagi yang tidak bisa hadir atau tidak bisa langsung login melalui aplikasi Zoom setiap hari sejak kemarin mulai dari jam 4 sampai jam 6 waktu Makassar, Anda boleh mengikuti melalui akun Facebook HMI Cabang Goaraya yang beralamat di Infocom Cagora. Itu untuk sementara dari saya, Ica, saya kembalikan. Terima kasih banyak, sangat menarik pembahasan. Jadi apa yang disampaikan Prof tadi, mulai dari bagaimana Prof menggambarkan secara umum bagaimana menulis artikel jurnal itu, kemudian sampai kepada pengecekan artikel, hingga sampai persoalan teknis dan metode penulisan artikel jurnal itu sendiri. Jadi masih ada waktu sekitar 15 menit. Saya serahkan kepada teman-teman untuk kemudian bertanya. Ya, ada pertanyaan dari. Ya, silakan, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira sangat menarik dan sudah sangat komprehensif apa yang disampaikan oleh Prof. Weke tadi, begitu. Cuma saya ingin mengaitkan dengan pertanyaan saya kemarin gitu pada sesi pembukaan tentang krisis peneliti secara umum dan mungkin juga penulisan karya ilmiah dan artikel secara khusus di kita di Indonesia, begitu. Tadi saya ikut kuliah metodologi dengan Pak Nur Hedi, direktur Winsuka itu. Beliau pernah lama di Leiden gitu, ambil dokter di Leiden. Jadi apa yang dikemukakan Pak Weke kemarin itu oleh beliau dibenarkan juga, begitu, bahwa itu sudah menjadi keprihatinan bersama di terutama kampus-kampus yang elit seperti Winsuka segala macam, itu dibenarkan, begitu.
Jadi yang menjadi kerisauan saya sebagai pemula ini kan begini, Pak. Tadi Pak WK itu kan sudah kalau teori kan muntah itu disruption begitu. Nah, gitu. Memang harus dicerna dengan otak kanannya agak-agak pelan-pelan begitu. Karena kita kan ini seperti orang belajar main gitar yang harus menguasai kunci-kuncinya, kunci segala macam untuk menciptakan musik yang indah begitu kan. Karena kan kalau kemudian tiba-tiba kita tidak kuasai kuncinya lalu kita bikin musik cadas di panggung kan orang bingung gitu. Nah gitu. Atau juga seperti orang yang belajar berenang gitu. Tentu harus learning by doing begitu. Learning by doing. Jadi memang saya nggak tahu ini tugasnya siapa, tapi saya apresiasi lah Pak Weke begitu kan sebagai seorang cendekiawan yang sudah memulai ini dengan jaringannya, ini luar biasa sekali begitu. Tapi yang jadi keprihatinan saya ada merenung berpikir begitu. Ini kan sebenarnya ada upaya yang kuat mungkin dari lembaga-lembaga yang berkompeten di Indonesia ini untuk melakukan pembibitan secara rekayasa begitu. Rekayasa yang kuat, pembibitan peneliti secara umum, secara generalis, dan pembibitan penulis karya ilmiah atau garis miring artikel jurnal secara spesifik. Agar yang kemarin itu, yang di awal itu, keprihatinan kita tentang masa satu negara ini kan, itu kan pelecehan Pak kalau saya orang bodoh Pak. Kalau saya itu pelecehan kepada Indonesia kalau satu negara dari Sabang sampai Merauke ini kalah sama UKM itu bagaimana Pak? Kok saya agak gemes juga kalau rektor-rektor kemudian membiarkan itu kan. Kalau kita ini kan rakyat jelata Pak, orang pinggiran Pak, orang warung kopi aja begitu. Saya kira begitu Pak. Mungkin bagaimana anunya pembibitan peneliti, pembibitan secara generalis, pembibitan penulis karya ilmiah dan artikelnya secara lebih spesifik. Saya kira begitu Prof. Lanjut Prof. Saya kawal dan saya pantau gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana ini mau ditampung? Masih ada satu pertanyaan kita tampung dulu Ica. Ya, jadi pertanyaan terakhir ini menjadi pertanyaan terakhir dari Abdillah Mus. Ini seorang kawan dari HMI cabang Purwakarta Jawa Barat, Abdillah Mustafa. Jadi pertanyaannya mohon izin penjelasan lebih terkait maksud dari perlunya ada diskusi, perlu adanya perbandingan referensi. Terima kasih. Jadi itu pertanyaan dari saudara Abdillah Mustafa. Jadi ada dua pertanyaan. Saya silakan kepada Prof. Ismail untuk menjabarkan bagaimana jawabannya. Oke, terima kasih Ica, terima kasih ke Ustadz Adnan dan juga saudara Abdillah Mustafa. Yang pertama saudara Adnan, tentu saya tidak punya kapasitas untuk melihat lebih jauh, tetapi kemarin itu saya sudah kemukakan datanya dan Prof. Nur Haidi juga menyatakan itu juga data yang valid, maka kemudian saya tidak punya kewenangan apa-apa. Yang saya bisa lakukan hari ini adalah mengajak teman-teman HMI Cabang Buaraya untuk alhamdulillah bersama-sama belajar. Kita 15 hari ke depan belajar bersama-sama, menulis artikel, lalu kita datangkan para editor jurnal, dalam hal ini ada yang Sinta, ada yang Scopus, bahkan ada yang Web of Science. Itu yang kita lakukan. Lalu sebelum ini juga melalui DPP Simposium dan juga Masika Ichmi bersama dengan KOMA, Komunitas Menulis Akademik Indonesia, KOMA Indonesia, itu memprakarsai Writing Camp for Young Scholars. Jadi tentu usaha-usaha kecil seperti ini kita lakukan dalam rangka mengumpulkan orang-orang yang mau belajar bersama, orang-orang yang mau belajar, lalu kemudian ketika semua kita ini sudah belajar, maka tentu akan menambah jumlah artikel kita di masa yang akan datang. Intinya adalah produktivitas itu ada dua. Untuk mencapai produktivitas adalah kita harus senantiasa berjamaah, lalu kemudian kita harus menguasai tools. Jadi juga kalau kemarin kita pembukaan pagi harinya, saya bersama himpunan mahasiswa jurusan pendidikan matematika itu kemudian mengundang mahasiswa baru untuk belajar bagaimana menggunakan Mendeley. Ini adalah salah satu alat supaya kemudian kita bisa melakukan pengecekan referensi
atau manajemen referensi secara akurat. Tentu keikutsertaan Ustadz Adnan dan kawan-kawan semua hari ini adalah salah satu langkah kita supaya suatu waktu kita punya daya sanding dengan Universiti Kebangsaan Malaysia, dengan Malaysia secara umum, karena kemudian kalau kita lihat hari ini, saya setuju sebagai sebuah hal yang positif bahwa ini adalah pelecehan bagi kita. Maka kemudian caranya adalah kita berusaha supaya ini bisa kita tidak terjebak pada pelecehan itu. Yang kedua, Saudara Abdillah Mustafa, diskusi dalam arti begini. Ketika saya menuliskan sebuah kalimat, sebagai contoh saya langsung tuliskan di sini. Ya, ada satu kalimat, supaya saya lagi melakukan penelitian, maka kalimatnya seperti ini. Artikel ini menunjukkan bahwa terdapat dua kategori orang Bugis di perantauan. Lalu kemudian saya jelaskan secara panjang. Ya, maka saya rujuk ada referensi perbanding sebagaimana ditegaskan Fulan tahun 2000 bahwa ini dibantah oleh A tahun 2019 dengan. Jadi apa yang saya kemukakan di bagian diskusi ini tidak lagi hanya sekedar menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan saya, tetapi juga bahwa ini ada referensi pembanding, di mana kemudian dalam kaitan-kaitan temuan-temuan saya tadi ada state of the art, di mana state of the art ini adalah, lagi-lagi saya ingin ulangi bahwa ada dua tempat untuk mengecek state of the art, yaitu di bahagian pendahuluan dan juga pada bahagian diskusi. Itu jawaban saya, Ica. Mungkin kalau masih ada satu atau dua pertanyaan, kita masih punya waktu kurang lebih 5-6 menit. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Kak Prof. Jadi saya masih mempersilahkan satu pertanyaan lagi untuk kepada partisipan yang ingin bertanya. Jadi disilakan. Ya, mungkin yang ingin bertanya silakan langsung aktifkan mic-nya dan disilahkan untuk bertanya. Oke, baik, kayaknya sudah tidak ada pertanyaan. Iya, baik. Ya, kayaknya sudah tidak ada pertanyaan. Oke. Jadi sebelum saya menutup diskusi yang sangat menarik ini, saya pribadi selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada pemateri Profesor Ismail Suardi Waka yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmunya terkait dengan menulis artikel jurnal. Saya juga berterima kasih kepada HMI Cabang Buaraya yang sangat aktif mengadakan wadah-wadah diskusi yang seperti ini, di mana sebelumnya telah melakukan sarasehan kepenulisan. Ini memang luar biasa ini HMI Cabang Buaraya. Jadi saya juga berterima kasih kepada partisipan yang menyempatkan waktunya untuk ikut dalam diskusi kita ini. Jadi untuk sekadar info bahwasannya diskusi kita ini itu juga di live Facebook. Jadi untuk live Facebooknya silakan klik link yang sudah dibagikan di kolom chat ataupun bisa juga langsung klik Infocom Cagora. Jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak. Jadi untuk besok masih ada kegiatan, jadi masih ada rentetan kegiatan terkait dengan short course ini, masih ada selama 14 hari. Jadi untuk teman-teman tetap standby dan tetap mengikuti kegiatan kita ini. Jadi
Terima kasih banyak untuk teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ica, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas yang di Sorong ataupun Indonesia Timur sudah masuk waktu maghrib sejak tadi. Kalau yang di Makassar baru saja akan masuk ke waktu maghrib. Terima kasih. Saya pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diisi daftar absensinya, di absensinya di